Ngomongin tentang Paskah. Iya, iya. Abang dapat apa nih tentang Paskah? Kok anak muda nih, Bang? Iya. Kenapa pada akhirnya sengaja lewat jalan yang nggak benar, padahal kita udah dilewatkan, Iya. udah dilewatkan dari dosa atau apa? Kan pasti gara-gara ada pergumulan hidup. Kenapa? Ya karena masalahnya terlalu gede buat kita. Betul. Makanya ujung-ujungnya banyak orang yang jadi bunuh diri. Bener. Cara yang terbaik apa? Ya bangsa Israel cara yang terbaik itu ya harus ada darah Yesus. Bang Boy ke Marganda Pakpahan. Nah, Margandanya dulu. Marganda artinya apa, Bang? Nando Noya Pakpahan. Pakpahan. Revelino Gilbert Pakpahan. Pakpahan. Boy ke Pakpahan. Jadi kita satu keluarga di Pakpahan. Ya. Oke. Abang Boy ke, nih kita udah berapa kali podcast? 3 kali. 3 kali nih. Oh, ini tahun ini setiap tahun sekali ya? Bener. Dan di rumah Bang Boyko terus ya? Betul. Enggak, waktu itu pertama yang pertama doang. kali enggak, iya. Ya thank you udah datang. Iya. Thank you Bang, udah direpotin. Aduh, sama-sama lah. Nah, ngomongin tentang Paskah. Iya, iya. Abang dapat apa nih tentang Paskah kali ini? Tahun Ya, ini. Sebenarnya yang dapetnya sih biasa kan kita nih hamba-hamba Tuhan, pendeta, lihat kalender juga gitu ya. Benar. Oh, bulan nih. Paskah nih, Benar. gitu kan. Berarti topik pembicaraan, khotbah, sharing pasti tentang Paskah. Benar. Oh. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan adalah sebenarnya jangan hanya sebatas peringatan, tapi benar-benar di dalamnya itu kita benar-benar memahami sesungguhnya. Gitu. Kalau enggak nanti kita jadi jemaat musiman. Jemaat musiman. Jemaat musiman, musim yang artinya begini. Musim Paskah gitu. Momen Paskah, Jumat Agung, lihat Yesus biasanya video Passion of the Christ, nangis di gereja. Tapi nanti pas sudah nyampe di parkiran kah? Atau sampai di rumah kah? Kembali lagi. Pokok istri. Nah, kembali lagi dengan apa? Dengan tabiat-tabiatnya. Benar. Musiman. Padahal kan kalau misalnya kita mengerti tentang Paskah dalam perjanjian lama, gitu ya, itu kan artinya bagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Benar. Di dalam perjanjian baru itu bagaimana Yesus mengeluarkan kita dari maut ya. dari Mesir kepada gaya hidup Kanaan, tanah perjanjian. Kan gitu. Yang artinya yang di perjanjian lama itu secara secara real gitu. Iya. Tetapi yang di dalam perjanjian baru itu secara rohani. Nah, seperti itu. Nah, Paskah juga kan artinya dilewatkan. Iya, Ya, dilewatkan dari maut, dari kematian, dari amarah Tuhan. Iya. Kalau di perjanjian lama tuh yang apa? Darah anak domba yang disembeli, yang ditaruh di ambang pintu. Jadi setiap rumah yang didatangi Tuhan malaikatnya Tuhan gitu, ada tanda itu dilewatkan. Paskah. Makanya Passover dilewatkan. Nah, seperti itu. Nah, momen-momen seperti ini juga yang perlu kita sadari, jangan sampai nanti Tuhan sudah lewatkan kita dari kutuk. Tuhan sudah lewatkan kita dari maut. Cakep nih. Ya kan? Tuhan sudah lewatkan kita dari segala hal dengan kematiannya di atas kayu salib. Tapi malah kita yang sengaja lewat situ. Ya kan? Kita sengaja tuh. Sengaja lewat dengan perbuatan dosa, sengaja lewat dengan perbuatan daging, dengan keinginan mata, dengan kangkuan hidup. Itu kita sengaja. Gitu loh. Nah, itu di momen-momen Paskah seperti ini, apalagi di generasi sekarang ini, jangan jadi generasi ataupun kita menjadi orang-orang Kristen yang musiman. Betul. Itu loh yang aku maksudkan gitu. Tapi ayolah, bahwa Paskah itu nggak hanya di bulan Maret. Paskah itu bahwa sudah Tuhan lakukan jauh sebelum kita aja. Itu sudah dilewatkan. Kan sangat miris ya. Benar. Kalau Tuhan sudah lewatkan, kita malah sengaja malah ke sana. Malah lewat situ. Gitu kan. Yang kayak ada di media-media sosial itu. Apa tuh? Yang GPS ngomong belok kanan. Dia belok kiri. Belok kanan kata GPS. Malah belok kiri. Lalu GPS-nya marah. Kenapa lu belok kiri? Rumah lu kan belok kanan. Kiri itu rumah janda. Dia bilang
Ngomong Nah, itu janda lagi nih. harusnya nggak usah Aduh, dilewatkan abang. kan gitu kan, nggak usah ke sana. Ya kita pergi aja ke rumah kita. Gitu. Jangan sengaja ke rumah janda gitu. Iya. Nah, biasanya gini bang, kalau anak muda nih bang, Iya. kenapa pada akhirnya sengaja lewat jalan yang nggak benar, padahal kita udah dilewatkan, Iya. Iya. udah dilewatkan dari dosa atau apa? Kan pasti gara-gara ada pergumulan hidup, Yes. sehingga dia stres. Iya. Akhirnya udahlah, gue mabok-mabokan aja lah, Iya. Iya, udahlah iya, main iya. perempuan aja lah, Iya. udah Iya, ke dunia iya. malam aja atau gimana dan kehidupannya. Nah itu kan sebenarnya hal kayak gitu. Nah untuk anak muda itu dipulihkan gimana tuh kayak gitu? Iya, realnya memang kita ada di dalam dunia ya. Betul. Benar. Nah, kalau bicara dunia kan bicara sistem. betul. Kalau bicara bumi itu kan bicara kerajaan. Iya. Iya. Ya kan, bicara tentang apa yang Tuhan telah berikan, Benar. Tuhan sediakan. Sebenarnya kembali lagi ke kita. Itu kembali lagi kalau menurut gua sih kembali lagi ke knowledge Mhm. yang artinya yang kita dengar. Iya, Makanya dengar itu kan artinya dalam bahasa Inggris punya banyak arti. Mhm. Dengar itu bisa juga artinya mendengar untuk melakukan. Mhm. Makanya dalam bahasa Inggris ada listen, ada hear, Iya. ya Iya. kan? Nah, listen itu berarti dengar untuk dipelajari, untuk dididik, gitu. Tapi kalau hear aja seperti kita ngeliatin iklan aja, Iya. Iya. tanpa kita pelajari. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan Ino, ya tapi kan anak-anak muda nih galau nih. Pas ada masalah mereka Iya, mencari iya. jalan keluar. Iya. Ya kalau menurut gua sih itu kembali lagi bahwa firman Tuhan sih nggak pernah salah. Iya. Firman Tuhan bilang gini, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Betul. Yang artinya mau dia anak pendeta, mau anak penjahat, mau orang baik, nggak orang baik, semua pasti punya masalah. Iya. Tetapi ini ayat harus dipegang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang Yang baik. Baik. artinya begini, lu sebenarnya awalnya itu bukan buruk Tuhan ciptakan. Iya. Bahwa kita ini diciptakan sudah dengan keadaan yang baik. Baik. Kebiasaan yang baik. Nah, sudah Benar. baik. Nah, udah baik karena dari penciptaan Tuhan bilang semuanya baik. Nah, Sungguh amat baik lagi. makanya yang buruk-buruk itu yang dalam kehidupan kita itu yang harusnya kita bisa lewat Iya. Iya. di momen Paskah ini. Bagaimana melewatinya? Dilewatinya nggak bisa pakai kuat gagah kita. Minum, pakai kuat gagah kita. Lari dari pakai kuat gagah kita. Iya. Kita coba kalahkan dengan marah, dengan ego kita. Iya. Itu pakai kuat gagah Balas kita. dendam Tapi gitu. kan nanti ujung-ujungnya apa? Kita lemes juga. Betul. Kita capek juga. Sabi. Makanya kitab Yesaya katakan ya, bahwa kita ini harus seperti Raja Wali yang naik terbang Iya. tinggi. Betul. Gitu kan? Supaya berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Nah, itu artinya bahwa semua manusia ini punya masalah. Tapi oke. manusia yang berlari nggak jadi lelah, jalan nggak jadi lesu, adalah orang-orang yang tetap fokusnya itu berharap kepada Tuhan. Iya. Oke. Nah, Iya. momen Paskah ini, kalau kita lagi lelah, kita lagi ada banyak masalah, udah diam sama Tuhan. Nantikan Tuhan. Maka di situ ada kekuatan yang baru. Nah, di momen Paskah inilah momen Paskah, kita lagi bicara Paskah. Iya. Iya. Kalau kita mau lewati nih masalah dalam kehidupan kita mau lewati pergumulan dalam kehidupan kita, simple. Jangan pakai kekuatan kita. Yang ada kita babak belur. Yang ada kita nanti jadi hancur. Kenapa? Ya karena masalahnya terlalu gede buat kita. Betul. Makanya ujung-ujungnya banyak orang yang jadi bunuh diri. Bener. Cara yang terbaik apa? Ya bangsa Israel cara yang terbaik itu ya harus ada darah Yesus. Iya. Nah, maka kita bisa lewati. Artinya apa? Minta kuasanya Tuhan. Gimana caranya? Udah, kalau kita nggak tahu caranya, diam aja. Nantikan Tuhan. Jangan bertindak bodoh, jangan gegabah. Jangan pakai hikmat sendiri ya. Jangan pakai hikmat dunia. Iya, benar. Keren. Momen Paskah ujung itu masalah perubahan hidup jadinya. Perubahan ya. hidup harus. Iya, bener dok. Gaya hidup Mesir Iya. jadi gaya hidup Kanaan. Iya, Dengan kata lain tuh Iya hidupnya sih. di restart. Iya. iya bener. Ya kan? Karena Benar. punya kebiasaan Mesir. Harus kalau kata Kristo start with Jesus. Satu. Ya, betul. Jadi kalau dikasih video Passion of the Christ, jangan cuma nangis-nangis Jangan aja. cuma nangis doang. Tapi nangisin, gue masih di Mesir nih, kan? Gue harus ke Kanaan nih gitu. Ya kan? Keren. Di dalam gereja haleluya, luar gereja halelupa. Haleluya. Sampai rumah halilintar. Iya nggak? Haleluya. Halelupa. Dalam perjalanan, lupa.
Di rumah, jedar. Ribut. Iya, halilintar itu. Oke. Ino di rumah tangganya nggak gitu kan? Belum ya. Sekalian iklan aja, siapa tahu kan? Yang nonton ada yang jomblo juga. Single nih guys. Nah, abang dulu keluar dari kebiasaan buruk, keluar dari kebiasaan dosa-dosa favorit, itu gimana caranya, Bang? Kalau dosa favoritnya kan dulu tawuran, ribut, malak gitu ya. Ya, keluarnya itu cuman satu sih. Kayaknya hidup kayak kosong aja. Hampa. Kayaknya ini udah nongkrong di sini udah ribut sama satu sekolahan sama sendiri udah. Tapi kayaknya aduh, hampa aja kayak kosong gitu kayaknya. Belum ketemu Kasiani itu. Oh, jauh sebelum ketemu. Masih hampa berarti. Masih hampa gitu kan. Sampai akhirnya coba ke gereja pakai sandal jepit tuh. Dulu waktu itu modelnya Cana Cut Bray. Yang sampai sobek bawahnya. Iya. Ya udah, Asyir aja nggak mau nyalamin. Gitu mungkin karena kotor kali ya. Nah, udah hitam gitu ya. Udah kayak model preman. Tapi waktu itu masih SMP. Iya. Gitu loh. Ya udah. Nah, di situ tuh. Masuk. Duduk. Terus nyanyi tuh. Karena nggak tahu tuh lagu tuh. Pemimpin pujian nyanyi lagu sama malaikat di surga. Wah. Itu kayaknya langsung tuh kayak berasa tuh. Hadirat. Waktu itu nggak ngerti hadirat ya. Iya. Tapi ngertinya tuh kayak merinding. Kayak gua tuh damai banget itu. Kayak keguyur air tuh dibersihin gitu. Waduh, kayaknya seger banget gitu loh. Iya. Segar gitu. Jadi dengan katanya kita dengan firman Tuhan juga itu udah mulai bersama Yesus itu. Benar. Iya kan? Iya. Jadi kalau balik ke momen Paskah ya, bagaimana kita nggak balik ke jalan yang salah, jalan Mesir, ya kita harus penuh dengan firman nih Bang ya. Iya dong. Karena kita lihat ya, kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, kejahatan itu dimulai karena ketidaktahuan akan Allah. Iya. Makanya itu binasa. Iya. Makanya Taurat tuh di situ tuh. Penting banget. Waktu turunin. Makanya kalau kita lihat momen Paskah hari ini, jadikan momen Paskah ini sebagai momentum pertobatan dan ya kita memulai kembali dengan Kristus. Gitu. Yes. Ya Bang ya. Iya dong. Benar. Okay. Mungkin kata-kata Bang, apa Bang? Kata-kata. Sebagai penutup nih Bang. Paskah. Baik buat teman-teman barisan baper semuanya, paling pesan saya di momen Paskah ini, kalau kita mengerti bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, bahwa Yesus sudah melewatkan kita dari hukuman yang harus kita terhukum, kita dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Pesan saya, ayo jangan kita lewat lagi kepada hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam keinginan daging, keinginan mata, maupun gangguan hidup, yaitu perbuatan-perbuatan dosa kita. Jadi ambil momentum Paskah ini. Paskah itu artinya dilewatkan. Bangsa Israel dilewatkan daripada kutuk. Bangsa perjanjian baru dilewatkan sampai kita zaman sekarang ini dilewatkan dari namanya itu hukuman dosa. Maka untuk itu ayo kita kembali kepada jalannya Tuhan dengan cara baca buku pedomannya, panduannya, yaitu firman Tuhan. Karena firman-Nya pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. God bless you. Jadi dengan kata lain, menyambut Paskah ini, yuk banyakin baca firman Tuhan. Yes. Benar. Biar hidupnya jadi terang. Iya, benar. Oke, terima kasih Thank you. Thank you, Dan Nando kita Ino. juga Milenial Baper hari ini mengucapkan selamat Paskah. Mohon maaf 2024. lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa nonton video-video berikutnya dalam satu channel Milenial Baper.